hari ini aku berganti pasangan karena udah ada, aku udah lama banget Ganti-ganti terus ya. ganti pasangan ya. Enggak, kemarin ganti-ganti mulu saya lihat. Masa sih? Iya, Boris, kadang Jegel, kadang Hibzi Iya, gitu. iya benar. Iya. Iya itu, maksudnya di acara ini. Di acara ya, ini ganti-ganti ya, terus iya. kan Jangan pasangannya. bikin takut dong, Gen. Ya. Untung bisa Nanti penilaian nyelamatin. orang-orang, terima kasih loh nyelamatin temennya loh. Iya, Thank you iya. ya. Kan kita yang makasih. Saya harus yang makasih, diselamatin, dilurusin lagi. Iya dilurusin lagi Dan- Gen. Diselamatkan dari ini ya, pandemi ini. Pandemi dan kekosongan ini, ini. benar, ya kan? diundang lagi. Tadinya udah nggak ada ini kan, bingung Nggak kerjaan. ada apa Gen? Bingung kerjaan, nggak ada ini, nggak ada kerjaan yang duitnya 2 minggu cair gitu. Yang ini Yang kan lain? dua minggu cair kalau di sini kan, langsung das Rabu langsung cek keluar. Iya. Ya kan? Diselamatkan, bilang apa untuk Kompas TV? Terima kasih Kompas TV ya, pokoknya Kompas TV terbaik lah. Enaknya alumni Suci tuh begitu. Gitu ya. Iya. Nah, ngomongin soal alumni Suci yang kayaknya mapan hidupnya ya. Alhamdulillah ya udah pada kan? kaya raya semua sekarang. Kaya raya, amin. Ya kita juga mau ngingetin juga nih buat teman-teman yang di luar sana yang udah kangen sama Suci. Kita mau kasih tahu kalau sebentar lagi Suci One X juga akan dimulai di bulan Januari. Wow. 1 Januari 2021 ya pasti ya. Jangan di pressure gitu dong, langsung dibuat 1 Januari. 1 Januari katanya. Jangan langsung Tayang. bilang aja Januari. Oh iya, Januari. gitu. Pokoknya setiap tanggal di bulan Januari langsung tandain. Lebih pressure itu kayaknya Kak, kalau dia harus tandain semua tanggal. Ditandai aja bulan Januari Suci One X itu akan segera tayang Yes, ya. dengan Dan warna yang baru pastinya, Dengan warna dengan yang komika-komika yang pastinya luar biasa. luar biasa, Iya. baru dengan kayaknya kerinduan itu kan sebenarnya udah mulai dari awal tahun kemarin kan udah kangen siapa nih yang bakal masuk Suci One X. Siapa tapi yang gara-gara akan pandemi ini, melanjutkan Suci One X ini ya kan? betul, yang akan ngambil pekerjaan-pekerjaan kita berikutnya banget, ya kan? gitu. Karena yang baru-baru pasti kayak saingan lagi Iya, saingan gitu terus, ya. saingan terus, ya Allah, makin banyak nih saingan nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan yang punya keberanian untuk ngejapri Mbak Nola Nola langsung cuma cuman kamu saya. kan? Iya, Ya cuman udah. saya. Yang lain mah Hidup nggak saya. ada. Iya, yang lain nggak ada. Bener. Ya udah pokoknya ingetin ya, kita akan mulai lagi Suci One X ya di bulan Januari. Di bulan Januari. Dan buat untuk yang pengen tahu updatean-updateannya, Langsung silakan. aja cek IG-nya Suci Kompas TV. Di situ selain ada updatean mengenai Suci One X juga updatean mengenai Benedictivity. Yes! Sering banget lu, heran gua kenapa sih? Oh, katanya dia memang sering diposting-posting karena dia adalah brand ambasadornya. Oh gitu. Iya. Dia tuh, iya katanya juga dia ngebayar Suci Kompas TV untuk nge-endorse. Buzzernya Benny adalah Suci Kompas TV. Jadi gitu, emang di-endorse dia tuh. Luar biasa Benny. Ya udah nih, Ya. karena kita berdua pertama kalinya nge-host di Comedy Lab ya Betul. kan. Kita juga punya treatment yang berbeda untuk hari iya? ini. Yes. Wah, pasti ada treatment yang katanya ini kan, Apa tuh? ngundang seseorang itu kan. Iya. Saya tuh nonton terus acara ini, nggak pernah lewat. Luar biasa Iya. Gen, makasih banget ya. Padahal kan karena udah di briefing ya makanya tahu ya Gen ya. Kita langsung aja Iya. undang masternya kita yang Master. akan ngebantuin kita untuk Bener. seharian ini ya kan. Karena kita punya segmen yang hanya dia deh kayaknya yang mampu. Yang bisa. Iya kan. Ya udah langsung aja kita panggilkan Kang Mo Sidik. Waduh. Kang Mo, kenapa Silakan. langsung takut Silakan, gitu Kang. sih? Nggak apa-apa. Jaga Enggak, jarak, jaga biasanya jarak. gua kalau di Comedy Lab selalu Gita nggak ada. Iya. Oh iya, setiap ini. Iya. Kenapa ya kayak gitu Ada yang ya Kang? keracunan lah segala macem. Gue sempet curiga jangan-jangan dia gue. Waduh. Jadi kalau Aduh. gue ada dia nggak ada. Kayak Mrs. Dogfire gitu ya, kalau Iya. satu ada yang Kan satunya gampang nih hilang. gue jadi dia kan gampang. Iya, Gampang. tinggal logat Medan ya. Iya. Nggak susah ya, tinggal logat Tinggal Medan. ganti logat. Iya. Apalagi sekarang udah pakai masker Iya, ya Kang iya. ya. Udah diterangkan. Lebih gampang Iya. lagi. Oke, Kang Mo kalau udah di sini berarti udah tahu juga ya untuk teman-teman di rumah kalau misalnya ada segmen yang satu ini nih pasti harus ada Kang Mo. Kang Mo boleh dibuka Boleh juga dibuka dong, dulu mas, ya karena kan? takutnya bukan Kang Mo lagi. Oh, iya, iya. Takutnya, Siapa dong? takutnya kita lagi. Kang Mo gitu. Gak boleh gitu lah kau. beneran Oh Gita. iya jadi Gita. Oke, jadi kita akan main namanya Battle One on One. Gimana? Jadi ada berapa orang nih hari Bakal ini? ada 4 orang yang akan battle, 3 lawan 1. Hah? Enggak dong. Sebenarnya nih makanya gue bingung nih, yang satu ini nih nggak masuk sebenarnya dia nih. Kenapa sih? Dia nih
Jadi battle itu kan old versus new. Oke. Nah, yang satu ini dia tuh dibilang new juga enggak, dibilang old juga enggak gitu. Apa dong dia in the middle gitu? In the middle harusnya dia. Gitu. Tapi ya udah kita sebelumnya kita silakan dulu Kang Mo untuk Iya, duduk Kang di Mo situ. silakan. Di Harus singgah cuci tangan sananya. dulu katanya. Iya Iya, dong. hand Pakai sanitizer. hand sanitizer dulu. Itu bener kamu duduknya di sini nih. Kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa gitu. Kayak nyaman nggak ya Iya. gitu ya? Nyaman. Daripada Itu kalau kamu berdiri nyangkut nggak sih? Enggak kan ya? kayaknya nggak berdiri-berdiri ini terakhir. Masa kursi dimarahin juga, Kagak Rigen? dimarahin Kang. Ya Allah lu nih. Ya udah deh, langsung aja kita panggilkan. Tadi katanya udah dibagi dua tuh Dua, ya kan, dua tim. old dan new. New, Ya iya. udah, kalau gitu langsung aja kita panggilkan 4 peserta battle one on one kita. Yang pertama ada Irfan Kang dari Isman. Suci 6. Halo Kak. Fajar Nugra dan juga Rispo sini. Lu Halo, ngapain? silakan Kak Isman. Ada Fajar Nugra dan juga Rispo dari Suci 3. Yoi, nih. Jaga jarak. Jaga Rispo jarak. agak-agak jauhan dikit, Mundur. Po. Oke, jadi ini udah ada Kang Isman dan Kang Irfan, ya Iya. kan? Ini untuk mewakili old. Oh, Dan kayaknya aku juga akan sangat bangga ada di posisi yang old juga. Karena hostnya harus ikut ambil bagian. oh gitu. Ada di mana? Aku mau di old aja, Ya karena udah. yang old biasanya berpengalaman, cuy. Berpengalaman. Nah, Iya berarti kan? gue di new ya Kak ya. Bisa, tapi mau satu grup sama dia tadi. Sebenarnya ini bukan old sama new sih. Ini yang udah stand up jadi hobi, yang ini stand up jadi mata pencaharian. Iya, kalau ini kan udah dosen satu Iya, iya. penulis, udah Betul, aman lah betul, hidupnya betul, kan. betul. Yang ini masih berharap di stand up nih ya kan. Sekarang battle-nya itu udah bukan cuma pribadi loh, tapi Iya. udah membawa grup. Kasian loh, Fajar kalau nggak bener-bener serius ntar. Fajar Nugra, mana aja? dari tadi lu ngobrol, baru nanya kabar. Oke, yang pasti nanti pemenang dari battle one on one kita ini akan mendapatkan hadiah di akhir acara. Jadi ini serius nih, Po. Serius. Ya kan? Ingat Buat keluarga. tagih ke lu ya kalau enggak ya. Ya kan Nabila lah, ya kan Nabila atau Farida ya. Iya. Tapi sebelum kita mulai, kita harus spin koinnya dulu ya, Betul. Kang ya. Oh, oke. Siapa yang duluan untuk maju, oke? Ini merah, ini biru ya. Yes. Ngapain? Mau ngerepotin doang. Merah ya? Merah. Berarti merah, berarti. Oh, siapa yang mau maju duluan? Kang Isman atau... Kang Irfan. Kita Tentuin nentuinnya gimana? berdasarkan senioritas jadi dari jumlah rambut. Hah? Jumlah Jadi jumlah Jumlah ya, bukan volume, jumlah. Oh, jumlah rambut. rambut. Ntar kita hitung dulu ya. Iya. Kita hitung dulu aja kayak Lo duluan. Lo duluan. nggak dihitung dulu. Nggak dihitung dulu. Nggak, biar pasti dong. Jelas. Demokrasi itu. Beda masalahnya Kang. Pak Irfan kan mulai rambut dari sini, Kang Isman dari sini nih. sakit. Ya udah nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja battle one on one dari Kang Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini konsepnya battle old and new. Tadi udah dibahas, lu ngapain direkam sih? Kan ada kamera itu. Jangan dulu. Instastory Minta aja sama kamu. Keren gua nggak kerekam. itu udah ada kamera 3-4 biji. Bukti saksi mata Handphone. juga banyak. Lucu nih, lucu nih. Saya bilang, Lucu. ini konsep battle-nya kan old and new ya. Ya old-nya kita akuin aja lah, jelas tua ya. Udah nggak bisa didiskusikan. Iya. Nah, new-nya ini tuh seperti kata Riden. Regen. Ya Allah, aja udah susah. Nah, new-nya ini nih yang masih diperdebatkan coba. Ini kan baru ya. Padahal Fajar Nugra sama Irfan aja suci 6 bar. Sama. Iya, Rispo malah suci 3. Baru dari mana ya? Jadi harusnya kan emang udahlah, jujur aja ini mah tua sama muda kan jelas. Jelas umur, ini mah masalah umur. Halus-halusan aja ini mah. Cuman gini bener juga kata Rika nih. Muda juga mereka nggak muda-muda amat loh. Karena berdasarkan undang-undang. Ada undang-undang 40, cuma tahunnya lupa ya karena pikun. Bahwa pemuda itu umur 16 sampai 30 tahun. Nah, Rispo kan udah 9 tuh, udah batas atas banget nih. 2 tahun lagi ngaku pemuda, lu melanggar undang-undang. Fajar Nugra masih mending lah ya, 25. Tapi umurnya 25, lu kalau udah ngejok mesum, udah kayak om 40 tahun lu mah.
Iya, gue curiga di RT-nya tuh kalau ada grup WA bapak-bapak, dia anggota kehormatan. Yang bagian ditanyain link gitu. Pasti itu. Nah, cuma yang satu nih yang gue bikin stres nih, bikin materi kemarin stres, karena salah satunya nih Rispo. Harus ngelawan Rispo, ya Allah. Rispo nih muntah aja lucu loh. Muntah lucu. Untung baru sekarang lah. Coba bayangin kalau ini udah kejadian waktu Suci 3. Rispo muntah, Suci 3. Terus orang pada ketawa gitu ya. Kasihan dong jurinya. Pada Indro ngitung LPM-nya gimana gitu. Ini muntah gimana terus. Terus saya mau callback, dia muntah lagi. Peserta berikutnya kan repot, harus nyuci dulu. Di karantina, peserta lain siapin materi nulis. Rispo malah makan. Siap-siap muntah gitu. Sulit. Terus sama gimana nggak stres coba? Kita kan standarnya kan nulis keresahan ya, gali keresahan, nulis materi, terus kemudian diuji di open mic. Responnya di turnya ya. Di turnya datang, dia cuman gini. Lucu. Orang pada ketawa gitu. Ya Allah, kita harus setup punchline. Dia mah punchline-nya tiap suku kata gitu. Berat. Jadi stres gini. Jadi tapi masih mending lah ya. Karena kalau di umur-umur gue sama Irfan tuh, gue tuh kalau gue sendiri pribadi ngalamin, karena makin tua tuh malah makin malas gitu. Makin malas mikirin yang aneh-aneh. Jadi kalau tweet war gitu, ada tweet war dulu mah ikutan gitu ya apa nih gitu. Sekarang boro-boro males. Jadi gali keresahan juga susah. Keresahan gue sekarang remeh-remeh. Kayak kemarin gitu. Keresahan gue tuh cuman karena istri gue ngebeliin deodoran dengan wangi rempah-rempah. Gue langsung, ini kenapa? Apa tujuan dibalik ini? Gitu. Apa gue kurang bau dapur buat tumu gitu? Ini apakah pesan bahwa saya kurang menemani di dapur gitu ya? Terus wangi rempah-rempah ini visi misinya apa ya? Apakah buat menarik orang-orang Belanda gitu? Jadi dicium, wah wanginya bikin ingin jajah kamu. Apaan? Itu dia Kang Isman di battle one-on-one-nya kita. Kalau misalnya pengen tahu penampilan dari grup New, Iya. ya jangan kemana-mana. Terus di sini di Comedy Lab, lucu kan? Lucu dong. Jadi buat penonton di rumah kalau nontonnya terus pas Kang Isman tadi stand up, ada ketawa itu tempelan ya. Bukan asli. Bukan asli. Kembali lagi di Comedy Lab. Lucu kan? Lucu dong. Ya langsung aja kita panggilkan. Ini dia Rispo. Rispo. Wih, pura-pura jalan. Pura-pura in frame. Muntah nih. Gimana penonton di rumah? Sehat? Sehat katanya sehat. Sehat katanya. Nggak ada yang jawab. Dia dari mana? Gak ada yang jawab. Sama tadi Kang Isman stand up juga gak ada yang ketawa. Nah tapi Gen lu ketawa terus Gen gue perhatiin. Ya gue merespek sama Kang Isman. Oh bukan karena lu host biar meriah aja gitu. Ya itu juga lah. Jadi buat penonton di rumah kalau nontonnya terus pas Kang Isman tadi stand up, ada ketawa itu tempelan ya. Bukan asli. Bukan asli. Bener. Aduh, lawan komika tua ya. Suruh battle lawan komika tua. Battle beneran aja dah, yuk. Jangan. Gila. Nggak, biar cepet kelar gitu, biar cepet kelar lah. Biar cepet kelar. Kenapa jadi kayak Kang Isman nih. Gua kirain tadi rambut lu tuh ketombean lu. Tahu-taunya uban. Karena udah tua ya. Terus
Kang Isman ini udah tua tapi hobinya main Pokemon Go. Kayak nyari Pokemon gitu. Iya. Hobinya nyari Pokemon gitu. Kang Isman nyari duit. Lu kan bentar lagi udah nggak produktif. Ya Allah nih orang. Ya nggak bener. Iya, iya, Ya dari usia kan, usia Kang Isman sekarang berapa sih? 100 berapa? belum. Takutnya ini gitu. Makanya mulai sekarang nyari duit lah yang banyak gitu ya kan. Kang Isman ini juga salah satu founder Stand Up Indo. Bener. Kalau belum tahu, Sama aja lu. Belibet juga kan. Kang Isman mah belibet, orang pada diem, gue ketawa gue tadi. Makanya Kang Isman kalau belibet terusin aja. Buat Nih buat yang belum pada tahu ya, salah satu founder Stand Up Indo itu adalah Kang Isman. Ini ada Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Rian Adriandi, Ernest Prakasa, sama Rian. Kang Isman. Lihat nih yang 4 ini. Sibuk loh dia. Radit sibuk di YouTube. Iya. Panji kan world tour sampai keliling dunia. Ernest Prakasa di sutradara film. Terus Rian Adriandi di animasi. Nih lu nih. Kang Isman nih. Apa ya? Ya. Ya nyari Pokemon. Gitu doang. Emang gimana? Gue mikir apa gitu. Dia nyari Pokemon dia udah gitu kalau nyari Pokemon bareng Benny ya. Ya kan? Ada. Benny Diktivity juga. Sama Ya Iam. Allah, kok mau sih main sama siluman? Siapa lagi musuh gua Pak Irfan? Iya. Astagfirullahaladzim. Waduh. Pak Irfan itu adalah S3, doktor, dan komik. Kalau komik, gue juga komik gitu. Gue S1, DO, komik. Maksudnya kalau mau kayak gue mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Dia sekolah bukan karena beda. Bukan karena pengen jadi komik. Sekolah bukan karena... Kimia lagi. Jurus. Oh, tapi karena dosen ya? Iya. Kebetulan saya mau sidang nih, Pak. Sidang STNK. Nah, ini buat yang belum tahu nih, kayak Pak Irfan kan udah tua ya. Kalau sekarang kalau nggak lucu bisa jerit. Masa sih? Karena saya mau sidang nih, Pak, sidang STNK. Gak lucu. Penonton diem. Wah nggak lucu juga, udah besok nggak usah mau diundang. Menurut penglihatan saya, di usia-usia bapak kayak gini nih, pencernaan udah kurang bagus ya. Kayaknya. Waduh. Mending fokus googling apa khasiat pepaya gitu-gitu. Aduh. Nih Kang Isman, kenapa tadi saya rekam? Oh ya, kenapa? Kenapa? Biar Kang Isman bisa lihat buat introspeksi. Terima kasih, saya Rispo. Makin panas ini ya. Panas, Iya, panas. nggak tahu makin panas, nggak tahu Risponya makin ngelunjak nih. Ini orang kualat lu. Gagan sebenarnya gue sama temen gitu. Sama siapa? Ini juga materi dari dia. Oh iya. Makanya kurang kan? Tolong highlight gue yang ini dong, Po, gitu. Tolong dong, tolong. Titipan ternyata. Oke, kita Lagian, masih... oh ya satu lagi. Apa lagi? Kang Isman ini founder stand up. Iya. Dia tuh cuma nemuin stand up-nya. Gak nemu rezekinya. Itu dari gua tadi. Lucu ya artinya? Lucu. Lucu. Sebenarnya materi dia ini, Kang, itu bercandaan tongkrongan kita kan tadi. Emang mah komedi mah gitu bro. Iya, Sehari-hari aja. Oh, iya. Kayak makin seru juga nih. Yes, Kayaknya. betul, Nanti ya. masih ada 2 komika lagi ya, Kak ya? Yes, betul. Kita akan tungguin 2 komika lainnya di Comedy Lab. Lucu kan? Lucu dong! Gitu. Ini spesiesnya aja beda. Saya nggak ngerti gimana Kompas TV itu bisa berpikir bahwa kayaknya kalau Fajar Nugra digabung dengan
ubur-ubur bisa menghasilkan sebuah tim yang solid gitu. Dari tadi ya, Fajar Nugra sama Rispo nggak ngobrol. Kembali lagi di Comedy Lab, lucu kan? Lucu dong. Panas, makin panas. Makin panas Dibumbui ini. sama Rispo Mania. Tadi sempet gebuk-gebukan ya. Tadi Untungnya kita pisahin nih ya, pas iklan bakbuk gitu ya. Betul, nggak usah pakai kekerasan dulu sekarang. Iya. Setidaknya di depan kamera ya Iya, kan. di depan kamera. Akan langsung dihadapin lagi sama Kang Irfan ya kan. Ngomong-ngomong bawa pepaya tadi Iya. ya kan, emang nggak sakit tuh. Dibilang orang sekolah S3 buat jadi komik. Ya Allah. Itu sih kelewatan sih Pak, ya ampun. Kita lihat seberapa CS-nya mereka dari balasan langsung di battle one on one kita. Mas Irfan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Makasih Rispo. Ya, Pak. Sama-sama. Udah dicatat barusan. Iya. Ya jadi ini temanya old versus new. Gitu. New. Waktu dikabarin sama Kompas, terus dibilang nanti partnerannya sama Isman. Itu logikanya jelas gitu. Kenapa saya berpasangan sama Isman? Ya karena sama-sama tua aja gitu. Ya. Terus Isman itu kan tokoh ya, tokoh stand up comedy Indonesia. Di kalangan founder stand up comedy Indonesia, Isman itu dikenal sebagai yang satu lagi. Ya kan? Setiap grup band itu kan ada satu anggotanya yang dikenal sebagai yang satu lagi gitu. Ya. Beatles siapa aja? John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney, sama yang satu lagi. Gitu. Ini kan roasting ini sendiri. Pak, yang ini Pak. Pak, yang ini Pak. Saya pindah ke grupnya Rispo. Kayaknya bakal menang. Emang kalau Kang Isman enak banget dikatainnya. Orang nggak punya etika. Tapi jelas gitu bahwa saya sama Isman tuh punya hubungan yang kira-kira kayak gitu. Di Suci 6 saya juga adalah anggota yang satu lagi gitu. Siapa aja? Indra Jagel, Ardit, terus siapa lagi yang lain. Terus sama siapa? Satu lagi itu ada bapak-bapak. Saya. Itu terbukti dari Kompas itu lupa sama saya. Ya, Fajar Nugra, Suci 6 sering diundang gitu. Yang lain Indra Jagel, jadi host temannya Rigen. Irfan Karta siapa? Di daftar hadir tuh ada itu, di daftar hadir Suci 6 gitu. Cuman ini yang mana ya orangnya? Yang ini. Saya ngerosting diri sendiri aja. Bagus. Ya cuma ya gitu. Jadi logika penggabungannya itu kebaca kalau yang di old. Yang nggak kebaca adalah logika penggabungan Fajar Nugra dengan Rispo gitu. Ini spesiesnya aja beda. Saya nggak ngerti gimana Kompas TV itu bisa berpikir bahwa kayaknya kalau Fajar Nugra digabung dengan ubur-ubur bisa menghasilkan sebuah tim yang solid gitu. Dari tadi ya, Fajar Nugra sama Rispo nggak ngobrol. Beda. Beda, memang beda gitu. Jai, mau tuker? Ikut tim kita aja lah gitu. Ya jadi kalau dibilang muda ya mereka sebetulnya tadi udah dibilang sama Kang Isman tuh mereka sebenarnya nggak muda-muda amat gitu. Kalau di komplek ini udah bukan Karang Taruna masuknya. Mereka tuh udah masuk ke kelompok bapak-bapak muda yang kerjaannya sepedaan, bikin touring ke puncak gitu. Sementara kalau kami, saya sama Isman gitu yang ya gitu kalau ketemu pertanyaannya udah bukan sepeda gimana kabarnya, enggak gitu. Kita ketemu udah tanya langsung sehat. Sehat Pak, sehat gitu. Kalau orang stand up comedy ketemu sama Isman, ketemu sama saya, pertanyaannya sama. Ketemu sama Rigen, wah gimana program lo? Ketemu sama Rispo, video yang kemarin gimana? Ketemu sama Isman, sama saya, sehat Pak. Kalian sebenarnya mengharap jawaban apa dari kami?
Ketemu Pak Irfan, sehat Pak? Enggak, kolesterol lagi tinggi. Jujur aja lah. Kalian mau mengharap jawaban apa dari kami? Ya akhirnya ya kita tahu lah bahwa ini memang diadu-adu yang tua dan yang muda saja gitu. Jadi ada keuntungan untuk kamu, untuk juri dimudahkan saja pekerjaannya karena sebagai komik yang lebih matang itu tidak bisa di roasting atau dipanggang. Karena memanggang sesuatu yang sudah matang, selain sia-sia hasilnya garing. Itulah untungnya jadi orang tua. Minimal kualat lah, Po. Kan kita bercanda, Pak. Ya, emang komika muda sama komika yang vintage kayak kami ini Vintage. Biar mahal. biar mahal. Ada perbedaan di pola pikir. Ya, mereka misalnya dulu waktu muda gitu ya nonton apa misalnya sinetron Tuyul dan Mbak Yul, seneng tapi ya seneng aja gitu. Wah senang lucu ya. Kami waktu Tuyul dan Mbak Yul keluar tahun 97 itu kami sudah kuliah, sudah cukup dewasa untuk berpikir bahwa ada ketidakadilan di situ. Kita bisa lihat judulnya adalah Tuyul dan Mbak Yul. Padahal Tuyulnya kita tahu namanya siapa? Ucil. Kenapa tidak disebut Ucil dan Mbak Yul? Apakah di sini ada diskriminasi spesies antar dimensi? Harusnya kan Tuyul dan orang gitu. Atau Ucil dan Mbak Yul. Bagaimana kalau Tuyul-tuyul kemudian bergerak? Karena ketidakadilan ini. Dan jangan lupa teman-teman, tuyul-tuyul ini bekerja lintas dimensi di bidang ekonomi. Ya kan? Dan perhatikan, Tuyul dan Mbak Yul keluar pertama tahun 1997. Tahun 1998, Indonesia dan seluruh dunia kena krisis ekonomi. Ini gara-gara kita diskriminasi sama tuyul. Pola pikir yang berbeda antara orang tua dengan anak muda. Saya Irfan Kartawirya, terima kasih, selamat malam. Rispo pusing tuh. Rispo bingung. Gue juga berarti itu, Kang. Dia masukin ke kepala gue. Kita akan menutup nanti dengan penampilan terakhir dari battle one on one kita ya. Yes. Makanya buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Komediland. Lucu kan? Lucu dong. Kelahiran. Pak Irfan ini kelahiran 1976. Betul Pak Irfan? Betul. Kang Isman juga kelahiran 1976. Cie, seangkatan. Iya. Enggak, maksudnya enggak usah yoi. Maksudnya seangkat Cie, seangkatan sama Vespa Super gitu. Masih di Comedy Lab. Lucu kan? Lucu dong. Wah. Kita harus berdiri gini, Po. Kok Po sih? Gen. Ampun, kepikiran banget sama Rispo. Nanti kan. Nggak ada, udah lu duduk diam. Lu. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja yuk. Silakan, Fajar Nugroho. Fajar Nugroho. Iya. Temen banget. Langsung yang lucu, Jar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irfan ini umurnya kelahiran. Pak Irfan ini kelahiran 1976. Betul Pak Irfan? Betul. Kang Isman juga kelahiran 1976. Cie, seangkatan. Iya. Enggak, maksudnya enggak usah yoi. Maksudnya seangkat Cie, seangkatan sama Vespa Super gitu. Kalau saya nih, kalau gua kan naik Vespa Super, Bang Rispo naik Vespa Super kan jatuhnya keren gitu, kayak klasik, antik. Orang juga jadi salut, wih motor tua, keren. Kalau Pak Irfan, Kang Isman, ya orang juga respon, cuman memang beda. Wih, temu kangen. Gitu. Maaf ya Pak ya, Kang Isman. Cuman memang mereka pasti punya kayak ada sedikit pembelaan gitu. Biasa bapak-bapak kan punya pembelaan kalau, gua mah udah pernah muda. Lu belum tentu muda, ya nggak sih? Kayak quotes-quotes bapak-bapak kayak gitu kan biasanya kan. Cuman gini sih Pak,
masa muda saya nih menyenangkan menurut saya. Di zaman Kang Isman sama Pak Irfan gitu pas muda, ada aplikasi joget-joget nggak? Nggak ada kan, kayak Pak Irfan nggak bisa gitu kan? Kayak nggak bisa dong, Kang Isman dong. Gitu nggak bisa kan? Maksudnya jangan juga sih. Sebenarnya jangan dicoba juga di rumah, karena baru gerakan pertama udah nyari balsem nanti ya. Janganlah. Terus kalau misalkan Pak Irfan sama Kang Isman, mungkin download TokTok, kita sebut saya TokTok gitu. Download TokTok akan aneh gitu. Kalau gua Bang Rispo download TokTok untuk hiburan. Kan di TokTok tuh ada kayak gini kan, ada kayak konten-konten yang cek kayak staycation di Bandung bareng orang tua cek kayak gitu kan. Nah, mungkin Pak Irfan, Kang Isman kalau main kayak gitu, main juga boleh, bisa. Tapi akan berbeda kalimatnya. Staycation di Bandung bareng orang aring cek gitu kayak buat rambut. Aduh. Teriak-teriak. Tapi udah, ini bukan battle, ini jatuhnya dua kakak salamnya. Udahan aja battlenya. Dua kakak kayak ngelawan ke orang tua, karena ayahku ini beda tipis lah umurnya, hampir sama Pak Irfan sama Kang Isman. Dan sekarang ayahku tuh, bukan sekarang sih, emang dari dulu juga seneng banget sama yang namanya nyawer biduan gitu. Bahkan kayak saking seringnya tuh mama sampai mewajarkan dan ya udah berdamai aja. Pernah waktu itu di dekat rumah tuh ada dangdutan. Terus gue nyariin si ayah waktu kecil kan, si ayah mana? Mama jawab, saking udah berdamainya, dia jawabnya kayak gini, tuh di depan lagi nafkahin biduan katanya gitu. Saking udah berdamainya kan. Terus apa lagi? Masa kecil saya juga sangat menyenangkan, Pak Irfan, Kang Isman gitu. Mungkin Pak Irfan sama Kang Isman nggak mungkin merasain kayak bahagianya nemu plastik peletak-peletek. Terus kayak peletek asik, peletek au. Bisul ayah yang dipeletekin. Nggak mungkin. Kayak umuran gua itu sangat bahagia ketika bisa ngelihat lampu kulkas mati. Itu nggak tahu kenapa bahagia banget. Mungkin Pak Irfan sama Kang Isman juga nggak mungkin ngerasain seperti itu. Kayak kulkasnya pelan-pelan kan ditutup, set. Pas begitu mati, wih seneng, mati kulkasnya mati gitu kan. Cerita sama nyokap, mama lampunya mati, seneng. Nyokap gua kan, gimana sih ini PLN, malah nyalahin PLN coba. Udah gitu pamer, saking senengnya ngelihat lampu kulkas mati, pamer ke depan ke teman-temannya. Yeay, lampu kulkas aku mati dong, disambut temennya. Lampu kulkas aku juga mati, set. Ada yang bilang, aku nggak punya kulkas. Disautin, ya. Terima kasih, nama gue Fajar. Fajar. Silakan Fajar. Duduk boleh? Iya. Terima kasih Fajar. Terima kasih juga Kak. Jangan lupa cuci tangannya Jangan lagi lupa. pakai hand sanitizer. Kang Oke, Isman. tadi penampilannya berempat udah semuanya kita tampilkan. Berarti sekarang waktunya Kang Mo nih yang untuk menilai masing-masing dari Suci dan perwakilan seasonnya. Ya udah kalau gitu Kang Mo silahkan boleh dikomentari nih masing-masing dari peserta battle one on one Ya, kita. Satu-satu ya? Satu-satu Kang. Satu-satu. Tapi gue pengen lihat Isman zaman dulu gimana sih? Ih, mau lihat Kang Isman zaman Ya, dulu? iya. Dia sekarang. Isman. Ada PT-nya. Ada PT-nya. Ada, Suci silakan. 2 ya? Suci 2. Neng neng nong neng neng nong nong neng neng nong neng neng nong nong neng neng nong neng neng nong neng. Itu lirik sederhana ya. Tapi waktu lagu itu pertama kali dinyanyiin di TV sama Ahmad Dhani, dia baca contekan. Nggak, seberapa sulit sih itu ngafalinnya? Kan cuma neng sama nong ya. Kalau kebalik pun nggak masalah menurut saya. Nggak kan tiba-tiba gitu misalkan dia nggak inget neng neng nong niung neng neng nong wak wow. Terus saya sirik ya sama penulis lagu ini, kenapa? Karena dia dengan neng dan nong aja bisa gugah emosi. Orang lagi sedih kemudian neng neng nong neng neng nong neng 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 jadi seger lagi. Saya nggak bisa nulis novel gitu. Di suatu malam ini tutata tutut, tutata tutut tutatut. 100 halaman sebegitu. Oke, Kang Mo, gimana komentarnya Kang Mo? Menurut gue Isman tadi lucu, terus seperti biasa premisnya kaya sekali. Cuman ya karena udah tua ya, jadi selalu memulai semuanya dengan dulu gitu ya. Iya benar-benar.
yang saya lihat tuh emang agak kesusahan di bagian nafas. Lihat ya, di nafas ya susah. Jadi bukan masalah premis atau punchline, bukan. Bernafas saja sudah sulit. Udah napasnya sulit Iya. pakai face shield lagi kan. makanya. Jadi tak di situ-situ Iya, aja. betul. Iya, Jadi iya. itu tadi. Tebal oksigennya. Nilai langsung diumumin. Jadi saya memberi nilai itu Isman 70. Oke. ya. Untuk Rispo ini. Rispo. Untuk Rispo, Ih, ya itulah teman-teman semua di rumah yang terjadi kalau Anda stand up komedi nyari punchline-nya di panggung. Orang tuh nyari punchline di rumah. Ya ditulis, ini nyari punchline di panggung. Jadi setiap habis premis mikir dulu baru punchline tadi ya. Iya, tapi dia beda kan kalau kita ngeliat yang dulu. yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu. Kak. Gimana dulunya? Iya. Ada. Dulunya dia mah enggak, nulis bener dia stand Bener up-nya. ya dulu Iya, ya. ada Malah gagal materinya. ya karirnya ya. Iya, gitu. Emang menurun dia secara ini. Coba kita lihat Coba dulu. kita lihat PT-nya nih. Semua tahu ya, gue adik kakak gitu ya kan. Dan adik kakak jadi finalis itu nggak enak. Kenapa? Karena sebelum berkompetisi di sini, gue udah harus berkompetisi di dalam rumah tangga gue sendiri. Gue berkompetisi merebutkan doa nyokap gue. Jadi gue bilang sama nyokap gue, mama doain aku ya kalau aku juara nanti mama aku beliin motor. Tiba-tiba Viko lewat, mama nanti aku beliin mobil. Tapi gue gak mau kalah. Mama nanti aku beliin rumah. Viko bilang, mama nanti aku beliin apartemen. Langsung aja gue bilang, oke mama nanti aku kasih suami baru. Nyokap gue langsung, oke. Ternyata dia senang. Kalau finalis-finalis lain, enak. Nyokap satu ngedoain satu orang. Coba gua, nyokap satu ngedoain dua orang. Doanya setengah-setengah, nggak full tank. Oke, kalau Rispo gimana Kak? Kalau Rispo ya Penilaiannya? itu adalah tadi kita melihat itu bukan stand up komedi ya, itu komedi improvisasi ya tadi kelihatan sekali ya. Iya, on the spot ya. Iya, iya. Sama komedi ini dia, kompilasi. Kompilasi. Jadi duduk ngobrol sama orang, semuanya dipakai. Semuanya dipakai tadi. Besok itu besok. Iya, 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 iya. Tadi pas dia stand up gue mikir, ini kan yang tadi kita obrolin. Iya. Jadi jatuhnya best of the best backstage ya dia. Kombut kan, itu tadi gua kombut sebenarnya. Oh, emang udah izin tadi ngobrol itu Nggak izin. Oh, nggak izin. Nggak ada izin. Wah, bau rendang nih. Rempah-rempah tadi. Yang nggak rendang juga. Rempah-rempah ya langsung rendang. Rendang dibilang. Kirain Iya tapi bukan rempah-rempah jadinya bau rendang dong. apa sih? Apa? Gule-gule ya? Ya enggak, maksudnya tuh kayak cengkeh gitu-gitu doang. Bau rempah-rempah, bau rendang. Jadi saya memutuskan untuk memberikan nilai segini. Kembali. Nilainya Ini indah akan juga ya. 90-an. Iya. Akan 90-an. Berarti tadi Kang Isman 70, 70. kalau Rispo 66 ya? Ya. Iya, ya. Oke. Kalau tambah satu lagi pas banget sama di angka setan emang tuh. 666 ya. Iya. Kelakuan sih udah mirip ya. Udah mirip memang. ya. Oke. Sekarang siapa lagi? Kang Irfan dong. Tapi gue penasaran, Irfan dulunya gimana ya? Dulunya. Ada lagi. Ada videonya. Ada, Kita udah siapin. Klimis ya. Yuk Iya. kita tonton dulu yuk. Mas Radit tuh nggak pernah nanya maunya Lola apa. Ya, makanya kalau ikut saya mau kasih beasiswa supaya Lola bisa sekolah tinggi, menggapai cita-citanya, memperjuangkan hak-hak boneka di dunia. Dia nggak pernah ditanya maunya apa, dibawa stand up setiap malam ke sana ke sini. Kita kan nggak pernah tahu passionnya Lola tuh sebenarnya di mana. Siapa tahu passionnya Lola tuh bukan di panggung seperti ini. Siapa tahu dia tuh lebih suka baca puisi atau pengen jadi member JKT. Kan kita nggak tahu. Atau siapa tahu sebenarnya passionnya Lola adalah nempel di belakang kaca mobil sama boneka marsupilami. Kita kan nggak pernah tahu. Oke. Kalau Kang Irfan gimana Ya kamu? itu, ya kalau tadi kita lihat Rispos stand up nggak pakai otak, Iya. ya ini pakai otak. Pakai otak. Iya, cuman gue seneng karena pace-nya memang dijaga banget ya. Santai gitu ya. Nah, Isman bisa belajar itu biar supaya nafas nggak habis, Mas.
itu Kang ngejaga Isman pace. kadang ngebut, kadang patah-patah ya. Kadang-kadang nggak keluar kata-katanya. Udah aja di sini nih. Jadi karena terstruktur, terus tadi punchline juga cukup kena nilainya. 70. Sudah mengumpulkan poin sekitar 140 ya. Menang gua. 70. 70, ya, Tim tua 140. Nah, kalau tim muda yang terakhir dari Fajar Nugra, Kang Mo, gimana? Atau kita Kita lihat mau dulu. lihat lagi? Dengar-dengar nggak ada perubahan. Kok nggak ada Jadi perubahan? konsisten. Dari dulu sampai sekarang ya betul. Lucunya, Nggak tahu gue. kita lihat dulu ya. Yuk, kita lihat cek. dulu. Gua yakin keluarga koruptor itu pasti malu, terutama istrinya. Pasti dia tuh nutupin, gua yakin. Karena nggak mungkin kalau misalkan ada istri koruptor, dia tuh bangga sama suaminya yang korupsi. Pergi ke arisan gitu kan, ketemu sama ibu-ibu yang lainnya gitu kan. Jeng. Jeng, suami aku tuh ya kalau korupsi gila-gilaan. Nih lihat nih cincin aku baru dikasih lihat, keren kan? Century. Tuh anting aku, hambalang. Bentuknya aja udah kayak Wisma Atlet tuh. Aduh, Ada gua lagi tadi di situ ya. Ada gua sama ini Uus. nonton ya, oke. Satir. Bener kan? Tapi lebih Hampir luas mirip. zaman dulu gerakannya, Kang. Tadi ada yang pas TikTok. Ada, TikTok Oh tetap iya, ada. TikTok tetap ya. Kalau mau act out selalu carinya ibu-ibu. Oh iya. Karena impersonator ibu-ibu kan dia ya. sebenarnya dia. Gitu. Jadi menurut saya di antara keempat tadi yang stand up yang paling normal itu adalah Fajar. Dan seperti biasa anak Bogor terstruktur. Terstruktur. Iya betul. Cuman yang gua aneh itu adalah dia kan ceritanya mau ngerosting yang tua-tua. Tapi contohnya itu memang sesuatu yang kita perbuat dari zaman dulu juga, ngerti nggak sih? Iya. Lampu kulkas itu dari dulu sampai sekarang ya masalahnya itu aja. Masih sampai Iya, sekarang. karena Indonesia itu kan nggak maju-maju ya. Jadi lo mainin lampu kulkas, kita juga dulu mainin lampu kulkas. Lo mainin plastik peletok itu, Peletok-peletok bubbles, dari dulu. kita juga masih sampai dari dulu tuh sampai sekarang. Iya sampai sih, sekarang. benar. Jadi bukannya kita yang tua, tapi negara lo yang nggak maju-maju. Closing Kang, closing Kang, Closing. Saya mau sini selamat malam. Dengan penilaian seperti Tapi itu. karena terstruktur dan stand up paling normal, jadi nilainya paling tinggi. 74. Loh, 74 sama 66 140. Loh, sama-sama 140 dong. Oh, kok bisa kebetulan ya? Loh, kebetulan ya, Pak ya? Iya. Kok gitu? Jadi gimana nih yang dapetin kartu kita, Kartu kita ini. hadiahnya siapa? Di flip nonton tadi. Rezeki, Bro. Katanya host yang menentukan. Oh, kita berdua yang menentukan. Oke. Oke. Kalau gitu dengan pertimbangan yang sangat-sangat berat ya. Benar kita sekali. lakukan. Mereka berempat telah di karantina cukup lama, Pak Suci. Iya benar kan, Pak Betul, Suci? betul, Iya. betul. Mereka sudah seperti keluarga. Namun harus ada 2 orang yang menjadi pemenang Menangnya. pada malam hari ini. Dilihat dari angka yang sudah ngapain Anda? Ngapain dulu duduk? Lagi tegang. Duduk. Lagi Anda, tegang lu. anda angkanya paling rendah. Iya. Dari semuanya loh tadi ya. Pasti nih. Dilihat dari angka yang diberikan oleh juri kita. Benar sekali, dan dilihat dari kekompakan Betul. dan yang menjadi pemenang pada battle one on one malam hari ini jatuh kepada Grup. Silakan Kang Irfan dan juga Kang Isman. yang pertama. Kenapa kami akhirnya memilih ke geng Old? Yang pertama, mereka itu sama semua dalam bentuk angka. Betul. Poin 70-70, 70-70. umur lahir 76-76. 76-76. Iya kan? Terus juga Sisa umur juga Sisa kayaknya umur. mirip. Jangan dong. Jangan itu jangan dia. Angkatan lo iya. Kita kan kita bingung ngelayat kemana. Harus beli koin. Silakan ke Irfan, tengah. silakan Kang Isman, silakan diberikan oleh kamu. Yang akan diberikan langsung oleh kamu. Ini bisa dibelanjakan di mana saja. Sumpah nih kayak acara korporat bener dia. Iya kayak awarding asuransi gitu tuh. Betul. Dan kita akan kembali lagi ya Rigen Yes. ya, tetap di hari di jam yang sama tentunya di Comedy Lab Kompas TV. Lucu kan? Lucu. Sampai ketemu lagi. Dadah, thank you semuanya. Thank you.
you Kak.